Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada pidato Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf, yang mana beliau menyampaikan bahwa klan Pak Alawi sudah memberikan barokah ilmu kepada bangsa ini, terutama umat Islam di Indonesia. Dan beliau berkeyakinan bahwa Pak Alawi adalah min dzurriyyatir Rasul. Tentunya ini berseberangan dengan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang memang secara kitab nasab, manuskrip, dan genetika tes DNA tidak tersambung. Tapi alasan Gus Yahya bahwa hadis pun ratusan tahun tanpa perlu ada runtutan perawinya siapa, toh sampai kepada umat saat ini, apalagi soal nasab yang memang diyakini bahwa ratusan tahun tidak tercatat, itu tidak menjamin bahwa Pak Alawi bukan sebagai dzurriyyah Rasul. Keyakinan Ketum PBNU ini tentunya sangat bertentangan dan berseberangan dengan keyakinan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Banti dan kiai-kiai yang memang mempelajari kitab nasab. Kita simak videonya sekali lagi. Mohon maaf, NKRI Hagamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'alwi. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya, dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut, apalagi catatan silsilah yang urut. Ini silsilah, catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang, di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan asar barokahnya. Kita merasakan asar barokahnya. Bung Karno kita yakin min Quraisy, karena kita merasakan asar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lahu hadun min Quraisy, alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy, itu aja. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah.
Kita yakin bahwa Pak Alwi min dzurriyyati Rasulullah SAW. Memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Thaniyah, alasannya ini pengungsi, mustakjiru, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Thaniyah ini. Ya, ini Al-Ashraf Thaniyah itu sing nanti saiki isih mempertahankan nama famnya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, Al-Ashraf Thaniyah, pengungsi, mengungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Orang itu ketika mengetahui seseorang itu turunan Nabi, itu ada kecenderungan dia ingin lebih memuliakan dari orang-orang itu. Mungkin itulah yang menjadikan mereka itu nyaman di zona itu. Enak ini kita mengaku sebagai turunan Nabi karena mendapatkan privilege, keistimewaan dari masyarakat. Mungkin saja, ini hanya mungkin ya, saya tidak tahu apa sebenarnya alasan mereka ketika haplogrupnya saja itu sudah melenceng tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Ini harusnya ditanyakan kepada para Ba'lawi itu sendiri. Terus tentang wirid-wirid yang dari Ba'lawi bagaimana? Ya, saya lebih menomorsatukan wirid-wirid yang kita dapatkan dari kiai-kiai kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Istighosah, itu saja. Wirid-wirid hizib-hizib itu sangat banyak sekali. Hizib Syadiliyah, hizib Rifa'iyah, wirid-wiridan yang kita dapatkan dari para aulia-aulia Allah, hizib Jailani dan lain sebagainya, itu yang lebih aman bagi kita untuk kita jadikan wiridan untuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Kemudian dari Pak Akmaluddin, faktor apa saja sebab Kiai Imad merungkat Ba'lawi? Adakah pidananya? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'lawi ini adalah ya dari Ba'lawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya.
Kemudian adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Kemudian kronologi kiai berani, apakah ada faktor gaib? Kalau faktor gaib mungkin saya tidak bisa untuk terbuka, tetapi saya akan mengkhabarkan beberapa orang-orang yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi banyak orang-orang setelah bab nasab ini muncul mengaku bertemu Rasulullah, dan diantaranya adalah para pengurus-pengurus muslimat. Jadi perempuan-perempuan pengurus muslimat mengaku bermimpi, itu bukan satu orang, bertemu Rasulullah dan mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi. Kemudian ada juga yang menyampaikan dan dia diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menyebarkannya pada manusia. Waktu itu saya sedang ada acara dakwah di Ciamis, dia mengejar, ketemu saya. Kebetulan waktu itu ada Gus Fuad, ada Kiai Syarif Rahmat, karena ada haulnya ayahanda dari Kiai Syarif Rahmat. Nah, orang yang mengaku bertemu Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya itu pengen di YouTube-kan. Kata Gus Fuad, boleh, tetapi harus disumpah dengan Al-Quran. Berani nggak disumpah Al-Quran? Boleh, katanya. Maka di dalam YouTube Gus Fuad itu kan ada dia disumpah dengan Al-Quran. Karena Gus Fuad tidak mau di YouTube-kan tapi tidak disumpah terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia bertanya pada Rasulullah dalam mimpinya itu, apakah Ba'lawi ini turun Nabi? Kemudian dijawab bukan. Dan masih banyak lagi, tetapi orang-orang yang lain ini tidak mengatakan dia disuruh untuk menyebarkannya. Makanya mereka tidak masuk ke YouTube, karena memang tidak diperintahkan untuk disebarkan. Nah, itu diantaranya itu ya, hal-hal gaib itu kan sesuatu yang tidak verifikatif. Jadi mimpi itu la hujjata liru'ya, tidak ada hujjah dengan menggunakan mimpi. Bahkan untuk mimpi ketemu Rasulullah pun tidak bisa. Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah bahwa besok bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan puasa gitu. Sementara hitungan hisab belum, ru'yat tidak terlihat, tapi Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah. Apakah boleh itu dijadikan hujah? Tidak bisa. Walaupun yang ngomong itu Rasulullah dalam mimpi, itu mungkin bagi yang mimpi silahkan saja untuk mengikuti. Tetapi ketika dikatakan pada orang itulah hujah, tidak ada hujah yang bisa kita ambil dari mimpi. Tetapi masyarakat kita ini masyarakat yang Islam, tetapi juga masih kental dengan mistis-mistis gitu, ya kan? Makanya banyak sekali yang bertanya apakah ada hal-hal gaib gitu, apakah pernah disantet segala macam, apa pernah, kalau dipelet mungkin ya kalau dipelet mungkin itu, nah kalau disantet ya wallahu alam.